Jadi simpelnya adalah dalam anggota masyarakatnya ini, mereka tuh ngerasa, oh saya butuh ini ya, saya saling butuh ini ya, saya saling butuh itu ya, saya butuh dia. Ya, secara kita sebagai makhluk sosial sudah kodratnya sebagai manusia untuk hidup secara bersama-sama atau berkelompok lah, simpelnya gitu. Nah, kemudian karena masyarakatnya nih, orang-orangnya nih udah sadar kalau misalnya kita tuh hidup harus secara bersama-sama gitu. Kita nggak bisa hidup artiannya gimana ya? Nggak bisa hidup terpisah-pisah gitu. Nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Oke, kita harus sadar nih kalau misalnya kita butuh masyarakat itu satu gitu loh, simpelnya. Lalu kemudian masyarakatnya itu menciptakan kesepakatan tentang norma dan nilai sosial yang diimplementasikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Jadi dalam satu kelompoknya itu misalnya, itu tuh mereka tuh konsensus dulu gitu. Mereka tuh istilahnya musyawarah dulu lah gitu loh. Kalau misalnya, oke, kita harus menentukan nih misalnya, dalam kelompok kita, dalam masyarakat kita, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang halal, bahasanya, mana yang haram. Lalu kemudian, mana yang jadi kewajiban kita masing-masing, mana yang kemudian jadi hak kita. Gitu. Lalu kemudian, norma ya dan nilai yang udah ditentukan bersama itu berlakunya tuh harus secara lama gitu. Dan juga nggak mudah berubah. Dan diterapkan secara konsisten oleh anggota masyarakatnya. Nah, jadi dari norma-norma, dari nilai-nilai yang udah semuanya dirembukin nih, yang semuanya udah diomongin gitu. Lalu kemudian, misalnya nih ketua sukunya lah, atau misalnya lurahnya gitu, misalnya di satu daerah. Masyarakat desa Sukamandi gitu, let's say misalnya namanya Sukamandi. Orang-orangnya berarti suka mandi. Nah, desa Sukamandi, masyarakatnya itu harus punya satu nilai pedoman berupa kejujuran. Jadi dalam semua pekerjaan kita harus jujur. Dan juga kita nggak boleh dalam masyarakat desa Sukamandi itu saling menjatuhkan satu sama lain, lalu kemudian saling ada yang mencuri misalnya gitu. Nah, disepakati nih kemudian, kalau ada orang yang melanggar, dia melakukan pencurian, apa nih sanksinya gitu? Diarak satu kampung. Disuruh kerja bakti selama 1 bulan penuh misalnya. Misalnya diusir dari kampung gitu. Kalau bentuk ekstrimnya. Nah, jadi kemudian setelah nilai dan normanya itu disepakati bersama nih oleh masyarakat yang tinggal di desa Sukamandi, which is di desa Sukamandi itu misalnya orang-orangnya tuh terdiri dari banyak background sosial gitu. Ada yang orang kaya, ada yang orang miskin, ada yang agamanya A, agamanya B, ada yang kepercayaannya ini, ada yang kepercayaannya itu. Lalu kemudian ada yang bekerja sebagai ini, bekerja sebagai itu. Disetujui nih. Nah, konsensus itulah atau istilahnya keputusan bersama itu yang kemudian bisa membuat orang-orang atau individu-individu yang ada tinggal di dalam masyarakat tersebut, mereka jadi, oh iya ya, bener ya. Ternyata kita walaupun beda-beda nih, kita tetap bisa setuju akan satu atau beberapa hal yang sama. Tuh. Dan kemudian penerapannya tuh dilakukannya konsisten. Warga desa Sukamandi, kita nggak boleh mencuri. Terus ada yang nih orang misalnya yang ketahuan curi, ya udah dihukumnya sesuai dengan kesepakatan bersama nih. Pencurinya harus diarak satu kampung, habis itu dia disuruh kerja bakti selama 1 bulan penuh. Nah, itu harus diterapkan. Artinya nilai dan norma yang udah ditentukan bersama itu diterapkan secara konsisten, secara terus-menerus. Nah, kemudian ngomongin lagi soal integrasi. Integrasi itu punya beberapa bentuk nih, sobat belajar. Apa aja sih bentuk-bentuk dari integrasi? Pertama, ada integrasi normatif. Apa sih Kak integrasi yang normatif itu? Artinya, bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, misalnya gini, dalam satu kelompok, misalnya di Sulawesi deh kalau nggak salah tuh,
orang-orang Sulawesi itu kalau misalnya ada yang berantem gitu, ada yang konflik, itu diselesaikan dengan cara mereka punya kebiasaan adat berupa tarung sarung gitu. Jadi apa namanya, dua orang gitu, dua orang. Misal kakak gambarin di sini, saya ada dua orang nih. Ada dua orang nih. Sebut saja si A sama si B. Mereka berkonflik nih, si A sama si B nih. Nah, cara penyelesaian konfliknya gimana, Kak? Kalau di Sulawesi sana tuh. Kakak lupa spesifiknya di daerah Sulawesi mana. Jadi apa namanya? Mereka akan dikasih sarung. Sarung, kalian tahu kan sarung gitu? Sarung, nanti kemudian dipakai di bawahnya sini, sarungnya dipakai berdua gitulah bahasanya. Nah, nanti si A sama si B ini harus apa namanya? Tonjok-tonjokan lah bahasanya gitu. Harus berantem nih, apa namanya? Dorong-dorongan gitu misalnya. Nanti setelah si A sama si B itu udah selesai dorong-dorongan dan segala macamnya itu, mereka baikan gitu loh. Nah, ini kemudian apa yang dibilang sebagai integrasi normatif. Artinya, bentuk penyelesaian konflik, bentuk penyelesaian masalah yang sifatnya itu berasal dari norma-norma atau kebiasaan adat budaya yang ada di masyarakatnya itu. Lalu ada integrasi fungsional. Apa tuh, Kak, kalau integrasi fungsional? Jadi apa namanya? Integrasi fungsional itu terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam sebuah masyarakat. Jadi kalau fungsional itu simpelnya gini, kalau misalnya, ada peristiwa kemalingan nih di satu kampung. Terus kemudian karena sebelumnya kampung itu nggak punya sistem keamanan lingkungan, aka Siskamling, aka Hansip, akhirnya dibentuk tuh Hansip. Hansip, kamu tugasnya adalah mencegah supaya pencurian terjadi. Satu. Dan dua, tugas Hansip, kamu memiliki tugas supaya kalau misalnya ada pencurinya yang ketangkep, itu langsung diamankan secara ya supaya nggak digebukin sama massa gitu loh. Nah, itu jadi fungsional, integrasi fungsional. Dan misalnya apa namanya, contohnya kita ambil contoh lagi di desa Sukamandi lagi. Saya di Sukamandi itu, yang kakak udah jelasin, sering kejadian kemalingan. Nah, kemudian ditunjuk nih, Siskamling, jadi Hansip gitu bahasanya, atau jadi ngeronda. Nah, yang di rondanya itu misalnya, di rolling nih, siapa aja yang kebagian ronda hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan seterusnya gitu. Nah, itu sobat belajar. Jadi apa namanya, integrasi fungsional tuh mengedepankan fungsi. Seperti yang kakak bilang tadi misalnya, fungsi dari si Hansip kemudian untuk mencegah supaya konflik yang terjadi apabila misalnya si malingnya itu ketangkep, supaya nggak diamuk massa gitu. Secara ya kan, kalau misalnya malingnya ketangkep, orang pada emosi, terus misalnya kayak dipukulin gitu, ditendang-tendang, diinjek dan segala macamnya, terus kemudian nanti malingnya mati, justru malah si orang yang mukulin yang salah gitu loh bahasanya. Nah, itu jadi apa namanya, fungsional untuk mencegah terjadinya konflik lebih luas lagi, simpelnya gitu. Lalu kemudian ada integrasi koersif. Apa sih, Kak, kalau integrasi koersif itu? Jadi kalau integrasi koersif itu adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh pihak penguasa. Dalam hal ini misalnya penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Kayak misalnya di satu negara gitu. Misalnya nih, ya kita ambil contoh deh dari historis lagi, Nazi Jerman. Itu kan kita udah tahu banget nih, orang-orang Nazi Jerman itu sangat tidak suka sama orang Yahudi. Nah, kemudian karena si Adolf Hitler ini, satu, dia juga punya resentment, juga punya rasa tidak suka terhadap orang Yahudi. Kemudian karena dia memiliki kuasa, karena dia memiliki wewenang, kemudian dia apa namanya, punya power nih untuk orang-orang Yahudi itu harus ibaratnya dikeluarkan dari masyarakat Jerman gitu loh. Atau enggak misalnya memaksa kemudian orang-orang yang dari negara jajahan Jerman itu untuk jadi apa namanya, mengisi posisi-posisi tertentu gitu loh. Atau misalnya untuk jadi para buruh atau pekerja kasar gitu di pabrik-pabrik di Jerman. Nah, itu satu contohnya sobat belajar. Banyak sih sebenarnya kalau di hari ini pun peristiwa tentang integrasi koersif itu bisa kalian lihat gitu. Kayak misalnya di Tiongkok sana, di Uighur, lalu kemudian di Myanmar sana. Tuh. Oke. Terus
Apa aja sih Kak faktor-faktor yang kemudian bisa memengaruhi proses integrasi sosial? Apa aja faktornya? Pertama, tercapainya satu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Artinya, supaya integrasi bisa terjadi, supaya orang-orang yang punya background yang beda-beda itu tuh kemudian bisa ngumpul sama-sama dan kemudian mereka bisa nyatu gitu ibaratnya. Itu harus ada musyawarah mufakat dulu. Ditentuin nih, kayak yang kakak bilang tadi, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang kira-kira halal, mana yang haram, mana yang kira-kira jadi hak kamu sebagai anggota masyarakat ini, mana yang kira-kira jadi kewajibanmu. Oke, kemudian simbolnya kayak gimana? Kita mau menentukan simbolnya itu apa gitu loh. Kita mau menentukan kemudian bahasa pemersatunya tuh apa gitu. Kalau kayak ngomongin case negara Indonesia bisa terbentuk gitu misalnya. Kemudian 2, norma-norma serta nilai yang sebelumnya udah dimusyawarahkan itu kemudian bisa berlaku konsisten dan tidak berubah-berubah. Artinya tetap tuh berjalan tuh normanya gitu loh sama nilainya. Lalu adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. Artinya ketika masyarakat atau kelompok tersebut sudah mengalami integrasi, sudah mengalami penyatuan, ini kemudian oke, kita sebagai satu masyarakat nih harus ngapain nih? Punya tujuan apa? Balik lagi misalnya kita ambil contoh lagi di Desa Sukamandi itu lagi gitu loh. Nah, di Desa Sukamandi ini seperti yang udah kakak bilang sebelumnya, orang-orangnya tuh punya background yang beda-beda, pekerjaannya beda, agama dan kepercayaannya beda, lalu kemudian status sosialnya beda-beda, tapi kemudian mereka hidup secara bersama gitu, secara akur lah bahasanya. Kemudian si lurah dari, misalnya lurahnya gitu, lurah Desa Sukamandi ini kemudian bilang nih ke masyarakatnya nih, diadain rapat gitu misalnya di balai desa lah. Masyarakat Desa Sukamandi, kita sebagai desa tuh hidupnya sudah prosper. Nah, gimana caranya kemudian Desa Sukamandi ini bisa lebih maju dari sebelumnya nih? Oke, kita tentukan misalnya, untuk yang para petani misalnya, itu bisa dengan cara melakukan pertanian yang sifatnya tuh ramah lingkungan. Nah, dengan kayak gitu, ramah lingkungan, terus misalnya kita bisa menghasilkan satu produk pertanian yang kira-kira bakal dibeli nih sama orang-orang kota, bahasanya gitu loh. Karena kan ramah lingkungan gitu. Nah, lalu kemudian untuk di Desa Sukamandi yang profesinya sebagai pengusaha nih, gimana caranya menghubungkan nih antara si petaninya dengan orang-orang yang mau ngebeli nih di kota. Nah gitu, harus ada tujuannya gitu. Dirembukin dengan baik gitu, dengan lama gitu. Lalu kemudian terwujud tuh. Desa Sukamandi akan berfokus pada pertanian. Nah, sama di kelompok-kelompok lain yang sudah mengalami integrasi pun juga punya tujuannya masing-masing gitu loh. Juga punya istilahnya? Ada tujuan bersamanya, ada goals, ada common goals-nya di situ. Nah, lalu kemudian anggota masyarakatnya merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan satu sama lain. Nah, balik lagi. Pertama, selain kodrat kita sebagai kodrat manusia sebagai makhluk sosial, itu juga di satu sisi kita sebagai manusia tuh hidup pasti akan selalu membutuhkan orang lain. Baik secara langsung maupun tidak langsung nih Sobat Belajar. Jadi ibaratnya kalau bisa Sobat Belajar gini deh. Kakak sering pakai ini nih. Misalnya Sobat Belajar tuh beli nasi goreng di depan rumah gitu. Malam-malam lapar ya kan. Ada nasi goreng tek-tek lewat. Pak, beli Pak nasi goreng 1. Supaya nasi goreng itu bisa tersaji di hadapan Sobat Belajar, itu kan butuh banyak orang loh. Butuh ratusan orang, bahkan sampai ribuan orang loh. Kok bisa gitu Kak? Kan yang jualan cuma 1 orang. Kan babang-babangnya kan cuma 1 doang nih. Yang bikin nasi gorengnya cuma 1, betul. Nah, tapi di sisi lain, yang jadi petani berasnya, lalu kemudian petani kacang kedelainya gitu untuk bikin kecap, lalu kemudian petani bawangnya buat bumbunya, lalu kemudian gimana caranya supaya dari petani-petani itu, dari tempat mereka menghasilkan atau memproduksi hasil pertanian itu bisa sampai ke rumah kalian gitu, bisa sampai ke dibeli bahan-bahan mentahnya oleh si tukang nasi gorengnya itu. Lalu kemudian setelah itu yang bikin gerobaknya, lalu kemudian macam-macam yang bikin yang bikin karet ban
ban gerobaknya itu siapa? Pasti dari ini kan namanya perusahaan karet gitu misalnya. Nah itu sobat belajar apa namanya? Sebagai manusia itu kerasa karena udah saling membutuhkan satu sama lain, akhirnya oke, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Kayak misalnya ya udah regardless agama, kepercayaan atau misalnya gender dari si tukang nasgor itu, ya saya akan tetap beli nasgor itu gitu karena saya butuh si babang nasgor untuk menyajikan nasi gorengnya dengan enak gitu bahasanya. Nah, lalu kemudian dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam satu kelompok. Nah, jadi ini apa namanya? Dalam beberapa kasus gitu, misalnya pasca negara kita, Indonesia, ngalami reformasi, itu kan kalau kalian tahu nih sobat belajar, itu kan banyak terjadi konflik etniknya. Kayak misalnya, ini sedih banget sih kalau kakak jelasin, kayak misalnya konflik di Ambon sana gitu loh. Lalu kemudian konflik antara Madura, orang etnik Madura dengan etnik Kalimantan, di Kalimantan sana. Lalu kemudian konflik di Aceh. Pokoknya dari Sabang sampai Merauke pada waktu itu, pasca terjadinya reformasi, hampir setiap hari itu ada aja kejadian konflik antar etnik gitu loh. Nah, itu emang sedih banget gitu loh. Tapi kemudian hebatnya adalah pemerintah Indonesia sama orang-orang Indonesia itu sendiri akhirnya tuh terutama orang-orang yang mereka gitu yang tinggal di daerah konflik tuh sadar gitu loh kalau misalnya ternyata kalau kita berantem terus, kalau kita saling bunuh-bunuhan, kalau kita saling menjelekkan satu sama lain hanya karena berdasarkan perbedaan agama, hanya karena berdasarkan perbedaan etnis, hanya karena berdasarkan perbedaan suku bangsa, hanya karena berdasarkan perbedaan bahasa, itu tuh nggak banget dan kita nggak akan maju gitu. Nah, makanya, apa namanya, kalau misalnya kakak pernah nonton tuh satu dokumenter tentang, apa namanya, di Ambon pada waktu itu, pasca terjadinya konflik, dulu kan sempat tuh terjadi konflik antara orang Muslim di Ambon sama orang Kristen di Ambon. Nah, itu konfliknya berdarah banget tuh sobat belajar. Tapi kemudian pasca terjadinya konflik itu, ibaratnya, oke, konfliknya sudah selesai gitu loh. Ada rekonsiliasi nih, ada proses integrasi. Oke, ternyata kita masyarakat Ambon gitu misalnya, yang Islam dengan yang Kristen tuh ternyata nggak jauh beda loh, memang sama-sama orang Ambon loh. Ternyata apa namanya, lebih indah kalau misalnya kita hidup bersama, lebih indah kalau misalnya kita hidup secara bareng-bareng nih. Kayaknya asik deh kalau misalnya kita ke depan nih, apa ya istilahnya, udah nggak berantem-berantem lagi hanya karena perbedaan agama gitu loh. Oke, saatnya kita maju. Nah, banyak tuh kejadian sobat belajar, apa namanya, dua atau lebih kelompok yang sebelumnya konflik atau berantem gitu, terus kemudian mereka melihat ke belakang nih, ternyata dulu kita pernah berantem kayak gini ya, ternyata dulu kita pernah saling bunuh-bunuhan dan segala macam gitu bahasanya. Tapi kemudian oke, kita sadar dulu kita kayak gimana, sekarang kita ibaratnya apa ya, oke, sekarang kita harus maju nih bareng-bareng, sekarang kita harus gimana caranya kita damai gitu loh, gimana caranya kita ke depan hidup sebagai masyarakat tuh dinamis dan harmonis gitu sobat belajar. Jadi apa namanya, salah satu contohnya tuh kenapa kemudian ada dalam proses integrasi itu dilatar belakangi oleh adanya konflik. Jadi ibaratnya simpelnya gini, mereka melihat ke belakang untuk gimana caranya hidup ke depan tuh bisa lebih harmonis dan akur gitu. Nah, proses integrasi tuh banyak dapat dilihat dari beberapa cara nih sobat belajar. Pertama, ada proses asimilasi. Asimilasi itu artinya ya, let's say misalnya di desa Sukamandi itu yang sebelumnya warganya misalnya terkotak-kotak, ini ngomongin Sukamandi lagi, warganya tuh masyarakatnya itu terkotak-kotak nih, yang orang kaya aja, yang petani aja, yang misalnya pemuda aja gitu loh. Nah tapi kemudian karena mereka sadar kalau misalnya kita hidup di dalam satu kampung yang sama, lalu kemudian kita apa namanya saling membutuhkan satu sama lain, oke ya udahlah, sekat-sekat antara orang kaya dengan orang yang pengusaha dengan petani dengan yang punya warung misalnya, yang punya warung dengan pemuda gitu, itu kita hilangkan sekat-sekatnya gitu. Artinya bergabung jadi satu lah gitu, udah kayak Power Ranger aja. Lalu ada akulturasi. Jadi kalau akulturasi itu ya mirip-mirip dengan asimilasi, tapi kalau akulturasi itu nilai-nilai atau unsur budaya yang dari apa ya istilahnya, dari asing itu kemudian diserap gitu loh.
dan digabungkan jadi satu. Oke, sekarang kita masuk di sesi paling terakhir nih Sobat Belajar, yaitu sesi quiz. Nah, seperti biasa nih, cukup 2 quiz aja sih kalau sama kakak mah. Pertama, jelaskan mengapa ketika masyarakat tidak memiliki nilai atau norma, maka akan terjadi disintegrasi. Lalu harus dilakukan reintegrasi. Kenapa tuh? Lalu kemudian, jelaskan apa yang disebut sebagai integrasi sosial nih Sobat Belajar. Dan berikan contoh integrasi yang ada di sekitarmu. Tuh. Oke, gitu Sobat Belajar, cukup 2 soal aja. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Karena belajar sekarang itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!